Ya, alhamdulillah ini sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada sahabat-sahabatku, teman-temanku di mana saja Anda berada. Terima kasih kepada teman-teman siapapun yang sudah like, share, dan subscribe-nya dengan channel YouTube Ustadz Bolang. Ya, pada siang hari ini saya sambil masih melanjutkan pekerjaan, yaitu yang dinamakan karya sendiri. Ya, karya sendiri. Saya masih melanjutkan perjalanan dari mulai neplok, lebat, ya. Alhamdulillah semuanya sudah beres. Sekarang pengurugan udah beres, ya. Sekarang akan melanjutkan ke babak selanjutnya, yaitu ngelepak atau melester bawah. Nah, yang nanti setelah itu dilanjutkan ke pasang keramik. Ya, oke, thank you very much. Kita lanjutkan perjalanan Ustadz Bolang. Thank you, hatur nuhun. Ya, ini sudah dilebat, diteplok semua ya. Udah beres. Nah, udah diteplok semua, udah dilebat. Udah beres. Ini karena gelap ya. Ya, untuk persiapan kita melester bawah, karena itu baru diuruk ya, kita harus bikin aduk dulu ya. Buat aduk, adukan pasir ya, nggak usah diayak ya, karena ini buat di bawah lantai, buat meratain biar nanti kita masang keramiknya nggak terlalu banyak adukan ya, satu persatu ya. Namanya juga mandiri itu masang sendiri. Inilah namanya perjuangan ya. Campur semen dulu. Nah, setelah campur semen diaduk dulu. Jadi semen itu jangan langsung dikasih air, diaduk dulu biar menyatu antara semen dan pasir. Nah, ya, biar menyatu antara semen dan pasir biar hasilnya bagus. Nah, udang semen tambah lagi ya. Nah, setelah diaduk-aduk biar adukannya bagus, baru dikasih air. Nah, setelah bercampur antara semen dan pasir baru dikasih air. Nah, setelah dikasih air pun jangan langsung diaduk dulu, tinggalin aja dulu. Nah, udah ada aduknya baru. Nah, udah ada aduk sedikit-sedikit ya, namanya juga perjalanan, perjuangan. Dikit-dikit lah udah ada aduknya, kita pasangin dulu ya. Udah ada aduk sedikit, pasangin dulu. Nah, ini masih berantakan ya, masih berantakan ya. Dengan kesabaran kita sedikit-sedikit ada aduk. Nah, ini masih jauh. Masang sendiri, nyoting sendiri ya, ngopi sendiri, ngaduk sendiri ya, namanya juga mandiri, masang sendiri. Itulah yang namanya patukangan amatir. Lain dengan patukangan yang dua profesional mah iya, yang ngaduk ada ya, yang ngasih ini dan itu ada. Nah, kita kan sendiri, namanya juga masang sendiri. Nah, ini kayak perjalanan hidup itu memang seperti ini. Siapa yang menyeting kalau bukan kita sendiri? Iya. Nah, setelah dikasih aduk tuh masih jauh, masih berantakan. Ini baru mulai mengasih aduk untuk yaitu melester bawah. Jadi masih berantakan sebelum di keramik itu, harus perjalanannya masih jauh. Nah, ini coba lihat, ini masih berantakan itu. Masih berantakan, ada yang tinggi,
masih pada pajuriwet lah kalau istilah bahasa Sunda nama, masih pajuriwet. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang pajuri. Yang penting boleh pajuriwet di luar. Artinya di mana pekerjaan pajuriwet boleh, tapi yang penting otak kita, pikiran kita yang penting jangan pajuriwet. Kenapa? Segampang apapun pekerjaan, ya tinggal pekerjaannya tinggal sedikit umpamanya, tapi ketika pajuriwet atau pajejet atau pabelit, pikiran kita itu nggak bakalan beres. Tapi ketika pemikiran kita jernih, sepajuriwet apapun, seberat apapun pekerjaan akan mudah. Karena kuncinya dari pikiran kita. Ya, karena banyak orang mengatakan, "Aduh, kok ini mah sulit lah. Ah, berat." Nah, itu di pikiran kita udah disetting sulit ya sulit. Ya. Mendaki gunung segitu jauhnya, para pendaki, kalau kita yang nggak biasa gitu, udah mau tahu, nggak biasa. Nah, itu kan ini dari kebiasaan. Jadi tidak ada yang sulit ketika kita mau mengerjakannya. Ini masih berantakan semua. Ya, sedikit habis aduknya ngambil lagi, ya. Ya memang begitu. Namanya juga mandiri, masang sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-temanku, sahabat-sahabatku, kita saling doakan ya. Walaupun kau jauh di mata, namun dekat di HP. Ya, sedikit lagi. Terus ya. Ada ngambil aduk. Habis ada aduknya pasangin dulu. Setelah aduknya ada, baru diratain nih pakai jidar, ya. Diratain pakai jidar. Ya biar rata gitu. Ada benangnya juga. Itu apa namanya tuh kuin-kuin ini masih berantakan kuinnya. Ya sedikit-sedikit beres ini, ambil kuinnya. Nah, habis aduknya ngambil lagi. Ya. Siapa yang menyetingnya? Ya kita sendiri. Ya. Yang menyeting kita sendiri. Ya kurang rata diratain ya. Nah, diratain pakai jidar yang lumayan agak panjang ya. Karena kalau terlalu pendek ini jangkauannya kurang bagus ya. Jadi nggak kelihatan ratanya gitu. Nah, ditarik-tarik ya. Nah, dikasih aduk lagi. Coba ini lihat ya, masih berantakan, masih jauh ini. Nah, tapi udah diratain kuinnya juga. Jadi ya ada sih yang belum bagus. Habis aduk ngambil lagi, ya gitulah. Ya. Habis aduknya ngambil lagi, bikin lagi, ya. Nah, setelah ada aduknya kurang rapihan lagi. Ini pakai sendok ya. Ini terlalu tebal, diambilin dulu. Ya terlalu tebal diambilin dulu gitu ya. Ya seharusnya ini kan ada tuh apa namanya kepala kalau istilah patukangan mah dikasih kepala dulu biar kita ikut dikepalaan namun bahasanya mah. Jadi kasih aduk dulu biar menjalur, biar nanti ada patokan ratanya gimana, tingginya gimana itu. Nah ini yang menjalur ini namanya istilahnya apa? Kepala. Jadi biar kita ikut kepala itu ya, kepala itu udah ditimbang ya. Mau bikin kepala itu timbang dulu, kecuali kepala orang. Ya kalau kepala pasangan timbang dulu. Ya. Ini karena apa namanya bangunannya belum beres, jadi belum kasih lampu ini. Terus kalau sekarang kan apa namanya cuacanya cuaca mendem bukan mendem ya, mendem ya.
Kalau bahasa Sunda itu medem, kalau bahasa Indonesia itu mendung. Nah, mendung. Ya, ngambil lagi. Ya, kalau udah habis, ambil lagi. Nah, tuh diratain. Nah, kalau udah mulai agak rata sedikit ya, karena udah lumayan aduknya udah banyak, jadi dikit-dikit diratain. Nah, udah mulai kelihatan. Iya, ditarik lagi. Ya, kalau aduknya terlalu tinggi ditarik. Ini kan nariknya udah ada ngikutin kepala yang tadi. Ya, ikutin kepala yang tadi yang sudah ada. Ini dari jendela ada matahari. Iya, kelihatannya cerah. Apa namanya, ada matahari. Nah, ini yang sebelah sini belum beres semua, masih ada kuin yang kelihatan. Nanti ditutup sama aduk ya, pakai roskam dulu buat mengisi yang kosong. Kasih roskam dulu, kalau ada batu dibuang. Nah, ini masih jauh, masih ada sisa-sisa yang belum yang urugannya itu masih kelihatan. Ya, kita kan akan nutup dulu urugannya biar nggak kelihatan. Nanti biar ngeramiknya itu nggak begitu sulit. Ya, kalau masih masih ada urugan itu langsung di keramik ya bisa. Ya, kalau yang udah profesional bisa, tapi seenaknya ya diratain aja dulu biar gampang gitu ya. Biar gampang diratain dulu, jadi biar ngeramiknya enak. Jadi ketika ada adukan juga nggak terlalu tebal gitu ya, nggak terlalu tebal kalau sudah di plester bawahnya aja sebelum di keramik gitu ya. Dengan penuh kesabaran, nggak beda 1 jam 2 jam, nggak beda 1 hari ya 2 hari. Apalagi orang yang banyak kegiatan ya, ini masih sisa-sisa kita yang punya bisnisan, yang bisa punya pekerjaan lain ya, disimpan dulu, kita lanjutkan lagi ya. Yang penting penuh dengan kesabaran. Little make nickel katanya, sedikit-sedikit menjadi bukit. Sehari sehelai benang ya, lama-lama menjadi selebar kain ya. 1 benang di lama-lama kan bisa menjadi. Nah, ini udah kelihatan, udah nampak ya, udah kelihatan, udah mulai beres ya, dengan penuh kesabaran ya. Itu belum beres, tarik lagi pakai jidar ya, atau pakai papan atau pakai kayu, pakai apa aja lah untuk meratain itu. Nah, itu kan agak rata tuh kelihatannya ya. Nah, ada yang belum rata tuh, pakai di roskamin diratain lagi biar lebih rata lagi. Nah, ada yang istilahnya kerikil sedikit, karena ini nggak diayak dulu pasirnya. Nanti pemasangan keramik ya, pemasangan keramik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabatku, teman-temanku yang sudah like, share, and subscribe-nya. Hatur nuhun. Ini selanjutnya nanti bentar lagi kita akan melakukan yaitu pemasangan keramik ya. Oke, thank you very much. Sebelum kita memasang keramik, kita harus mengayak dulu pasir. Pasir ini diayak, kan ayakannya itu harus yang lebih halus daripada ya ayakan
untuk kita melester biasa. Ini lebih halus lagi kalau buat keramik mah ya. Ya kalau pengen bagus itu ayakannya yang kecil, bukan ayakan yang biasa ya, bukan ayakan yang biasa kita buat melester tembok. Ayakannya yang kecil keramik ya, biar lebih halus gitu, biar enggak gurujal garinjul lah, biar enggak ada garinjulan. Kita sabar, ya diayak dulu ya, dengan penuh kesabaran. Ya apapun ya, memang memerlukan proses sabar ya. Tidak semudah yang kita bayangkan hidup ini. Ya, itu yang kalau orang patukangan yang udah profesional kan yang ayaknya ada, yang ngasih aduk ada. Ya kita kan yang namanya mandiri, masang sendiri. Namanya juga masang sendiri. Ya diayak, ya seperlunya gitu. Kalau udah diayak, nah, lumayan dulu. Nggak usah banyak-banyak dulu, sedikit dulu, karena kalau udah di plester bawah itu apa namanya, adukannya itu nggak terlalu banyak. Nah ini mulai pemasangan keramik ini. Kita nimbang dulu, setelah timbang ada benang, kita ngambil satu dulu ya, keramik buat kepala, iya, atau patokan. Jadi nanti keramik yang lain ikut ke sini. Ini di ujung satu, di ujung. Ini benangnya dua, yang satu buat pinggir dan yang satu buat tengah. Ya itu teori. Yang lain ya mungkin masing-masing punya teori tersendiri ya. Ada yang pakai apa namanya, water pass ya. Ada yang pakai ini dan itu, ya pokoknya bebas lah. Kalau saya hanya mengandalkan benang dua, yang satu di pinggir, yang satu di atas keramik. Buat apa tujuan di atas keramik? Ya nanti untuk biar rata ujung ke ujung. Bikin dulu ujung, tengah, ujung. Dan lihat situasi bangunan, karena bangunan itu ada yang mencong, ada yang pas dalam ukuran meteran ya. Biasanya kamar itu 4x3, itu yang normal atau umum. Tapi kalau tanahnya, situasi tanahnya mencong, ya kita jangan ikuti mencong, kita ngambil garis yang kira-kira ngepas dulu ya, kira-kira ngepas dulu. Nah ini yang di awal, ini buat kepala. Nah dijadikan dulu satu ya, buat kepala ini. Nah, buat kepala dirapikan dulu satu. Jadi atasnya yang ini, yang benang yang satu buat disimpannya di atas keramik, benang yang satu. Ada teori-teori lagi ya, masing-masing punya teori. Lain koki, lain masakan ya. Nah setelah yang di ujung beres, kita lari ke ujung yang satu. Nah ini ujung ke ujung, ujung ke ujung. Ini katanya teori jadul ya, mau teori jadul mau ya teori jadul ya, patukangan amatir ya seperti ini. Sebaiknya kalau lebih baik itu pakai water pass, pakai apa itu ya. Nah ini pasang keramik, ini yang tadi ujung yang satu udah. Tinggal ujung yang
satu lagi. Ini buat nantinya buat patokan, atasnya ditimbang dulu. Oh berarti ini pakai garisan. Oh jadi jangan terlalu tinggi, jadi biar ngepas. Jadi kita menimbang 1 meter dulu ke atas. Ya mau diapain, ditambahin aduknya gimana, tebal tipis itu terserah. Yang penting kuncinya kita mengikuti apa namanya, benang itu. Benang yang ada di tengah. Saya mau udah di istilah mana, ditimbang 1 meter ke atas. Jadi kira-kira aja gitu. Ya kalau udah profesional mah nggak digitu nggak digini ya. Nah baru, di ujung ke sana tarik benangnya biar keras, jangan kendor atau ngelendong gitu, jangan sampai ngelendong ya. Kalau keras ya. Nah ini berarti kan benang ada 2 tuh, yang satu buat pinggir, yang satu yang di tengah buat keramiknya. Nah itu kan udah ujung sama ujung. Ini kalau terlalu panjang dipasang lagi di tengahnya. Nah, tengahnya itu dipasang. Nah ini udah mulai pemasangan. Ya masangnya satu-satu keramik ya. Ya udah profesional mau 100 juga nggak apa-apa. Ini satu-satu. Ya yang paling enak itu ada waterpass, ada segala komplit macam-macam lah. Ya panakol keramik juga, biar terlalu tinggi diketrok gitu ya. Kalau saya ketroknya pakai tangan aja. Kalau yang ini kan ada khusus ya. Nah setelah gitu aduk, dikasih semen. Nah, dikasih semen dulu. Nah baru masukin. Nah tujuan benang yang atas untuk meratain ujung sama ujung. Yang pinggir tujuannya untuk istilahnya keramik pinggirnya ya. Keramik pinggir. Ya satu persatu dengan kesabaran ya. Ya dikasih ini dulu, dikasih plesteran tadi juga udah. Tapi ini mah intinya buat hanya untuk meratain aja keramik. Kenapa tujuannya diayak nih? Karena kalau nggak diayak kan banyak batu-batunya itu, pasir. Nah, biasa setiap ini keramik ya direndam dulu, kasih air ya, rendam dulu. Setelah itu jadi biar nempel. Ya nggak dikasih air juga nempel sebenarnya. Nah tujuan benang yang satu itu ujung mengikuti ujung ke ujung. Nah mengikuti ujung ke ujung. Nah setelah beres ujung ke ujung baru coba lihat ini. Nah ujung ke ujung kan udah beres tah, tinggal ditambah ya keramik yang sebelah kirinya. Kenapa nggak ngambil dari tembok dulu ya, karena di situ ada tengah-tengahnya pintu, jadi pintu ada yang harus dipotong. Jadi kita usahakan ngambil untuk jalur itu yang lurus dulu, yang lurus karena buat nanti patokan untuk selanjutnya ya, nanti buat patokan untuk selanjutnya. Jadi biar nggak begitu melenceng gitu.
Kan kalau udah ada jalur gitu kan gampang. Ada yang ngambil tengah dulu, ada yang ngambil, pokoknya itu terserah ya. Teorinya mah pokoknya mah sama aja, tujuannya begitu. Kata saya juga kan, lain koki lain masakan. Ya, lain koki lain masakan. Biasa setelah apa namanya dikasih plesteran, dikasih semen di keramiknya itu dikasih semen. Nah, keramiknya dikasih semen. Nah, ujung ke ujung udah. Nah, ya. Ujung ke ujung. Nah, biasa yang sebelah laginya belum beres. Ya. Kalau yang udah profesional mau diketrok. Jadi ngetroknya jangan pakai kampak, jangan pakai palu. Kenapa? Ya keramiknya pupus, takut pecah. Mendingan pakai tangan. Makanya ngasih aduknya jangan terlalu tebal. Ya jangan terlalu tebal ngasih aduknya itu. Nah udah beres, ya baru ini dulu dilap dulu ya. Jadi biar apa namanya biar bersih. Ya kan kalau dilap-lap dulu enakan. Kitanya juga melihatnya enak ya, biar bersih dulu, dibuang dulu itu namanya bekas-bekas aduknya itu, dilap. Kalau udah kelihatan rapi makan enak. Ya dilap lagi biar lebih bersih. Ya yang penting gak ada aduk-aduknya kan enak tuh kan. Ya kalau udah bersih kan enak. Jadi ya kita memasang keramik itu harus mempersiapkan banyak lap ya, kain lap. Nah, itu kan udah ada 2 jalur itu. Jalur yang pertama itu ya untuk menempel ke tembok. Ya ketahuan kan kalau temboknya bengkok atau temboknya nyempok, itu ketahuan ada yang kosong itu. Jadi kita usahakan motongnya itu di pinggir, jangan sampai tengah. Ya sekali lagi bagaimana kondisi keadaan tanah. Ya kalau tanahnya segitu-gitunya pengen diratain juga kan sayang. Ya kita makanya ngambil masang keramiknya yang tengah dulu. Nah setelah habis biasa ngaduk lagi gitu. Ya habis aduk ngaduk lagi. Nah di luar makan cerah ini kan, tapi di dalam kan gelap. Ya, di dalamnya gelap. Nah ini sekarang nih ada cerah. Nah alhamdulillah suka sampai ke sini. Udah mulai yang ke sana yang ke sini. Jadi buat narik ngambil dari yang sudah ada, jangan di pinggir dulu. Sekali lagi jadi kita ngambil dari yang apa namanya gampang, banyak ruangan untuk kita menimbang. Ngambil yang keramik ini, keramik kita ngambil benang itu yang sudah jadi, dari keramik yang sudah jadi baru diambil ya. Sekali lagi keramik yang sudah jadi baru diambil benangnya. Nah kita lanjutkan lagi. Nah sekarang pinggir-pinggir yang sebelah kanan udah beres, itu tinggal pinggir-pinggirnya doang. Nanti kalau pakai pinggir kan harus pakai pemotongan keramik. Ya harus ada pemotongan keramik. Jadi nanti memotong keramiknya sekalian gitu. Memotong keramiknya sekalian. Ya karena cuacanya ini panas, saya ganti baju dulu ya. Aduh gerah panas ya. Saya ganti baju dulu, habis ganti baju kerjaannya lanjutkan lagi. Ya biar enggak awak darah riuk gitu. Biar enggak bariuk awaknya.
Nah, coba ini yang lihat ini, yang ini udah beres. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sahabat-sahabatku. Semoga sehat selalu, berkah selalu. Semoga panjang umur yang menonton channel YouTube Ustadz Bolang. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, baik itu sehat lahir, sehat batin, dan tak lupa dompetnya pada sararehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Pekerjaan beres. Lumayan lah.